Di tengah pandemi COVID-19 yang masih menjadi awan kelabu, cadangan devisa Indonesia mengalami peningkatan dalam 3 bulan beruntun setelah tergerus tajam di bulan Maret. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2020 tercatat naik 1,2 miliar dolar AS menjadi 131,7 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Peningkatan cadangan devisa pada Juni 2020 dipengaruhi oleh penerbitan sukuk global pemerintah. Pada pekan ketiga Juni, pemerintah menerbitkan sukuk global di pasar internasional dengan denominasi dolar AS senilai 2,5 miliar. Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri untuk mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan jalan tol Trans Sumatera tidak membebani kas negara. Jokowi menilai proyek tol Trans Sumatera membutuhkan dana yang besar. Menurut catatan Jokowi, kebutuhan investasi tol terpanjang di Pulau Sumatera itu mencapai 476 triliun rupiah. Bahkan masih ada kebutuhan dana tambahan sekitar 386 triliun rupiah untuk menyelesaikan seluruh ruas sampai 2024. Tak hanya dari sisi kebutuhan dana yang besar, Jokowi juga meminta agar dana ini diperiksa secara ketat agar rasional. Boleh jadi, Jokowi dan jajaran pembantunya harus memutar otak mencari pendanaan untuk tol sepanjang 2.765 km ini. Pasalnya, pemerintah berharap tol yang ditargetkan rampung tahun 2024 itu dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera. Perusahaan tambang emas dan tembaga Amerika Serikat Freeport-McMoRan kembali menaikkan target produksi emas Freeport Indonesia di tahun 2021. Meski pandemi COVID-19 masih mungkin akan terjadi di tahun depan, namun Freeport-McMoRan menilai peningkatan produksi bawah tanah di distrik mineral Grasberg akan berlanjut sesuai rencana. Freeport Indonesia pada 2021 akan memproduksi emas sebanyak 1,4 juta ons atau setara 39,69 ribu kilogram. Target produksi tersebut naik hampir 2 kali lipat dari proyeksi pada tahun 2020 yang ditargetkan dapat memproduksi 250 ribu ons emas. Selama kuartal kedua, tercatat kinerja Freeport-McMoRan melampaui target rencana operasi April 2020. Penjualan tembaga pada kuartal 2 diproyeksi naik 8% menjadi 690 juta pon. Sementara itu, penjualan emas turut diprediksi naik 10% menjadi 165 ribu ons. Freeport-McMoRan juga memperkirakan laba sebelum pajak akan mendekati 650 juta dolar AS di 2020. Kejaksaan Agung mengeksekusi barang bukti dari terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh Direktur Utama PT Trans-Pacific Petrochemical Indonesia atau TPPI, Honggo Wendratno. 2 barang bukti yang dieksekusi yaitu kilang LPG PT TLI di Tuban, Jawa Timur dan uang senilai 97 miliar rupiah. Eksekusi ini dilakukan selepas Honggo divonis 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada akhir Juni lalu. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono mengatakan dalam kasus ini ada 3 terdakwa termasuk Honggo. 2 terdakwa lainnya adalah mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono. Honggo yang berstatus buronan Interpol diduga merugikan negara hingga 35 triliun rupiah. Tinggal menghitung hari, TikTok akan keluar dari pasar Hong Kong. Aplikasi video yang berbasis di China itu keluar dari Hong Kong setelah China menetapkan Undang-Undang Keamanan Nasional baru untuk Hong Kong. Namun sebuah sumber juga menyebut salah satu alasan TikTok hengkang dari Hong Kong lantaran wilayah itu merupakan pasar kecil yang merugi bagi perusahaan. Jumlah unduhan TikTok di Hong Kong tercatat hanya 150 ribu. Angka tersebut tentu saja tidak seberapa bila dilihat perkembangan TikTok dari tahun ke tahun. Secara global, TikTok telah diunduh lebih dari 2 miliar kali melalui toko aplikasi Apple dan Google. India jadi negara dengan jumlah unduhan TikTok terbanyak dengan 611 juta unduhan atau menyumbang 30% dari total.